Halo guys, welcome back to Korea Realme bersama orang Korea yang madong. Video kali ini akhirnya kita bakal membahas tentang Joseph Mengele. Mungkin sebelum video kali ini, Polo-Polo udah ada yang nonton video tentang Irma Grese dan juga Marcel Petiot dan juga video-video lainnya. Joseph Mengele, kalau misalnya Polo-Polo search di Google, cukup banyak info yang beredar. Ini orang adalah orang medis dari organisasi Nazi. Mungkin Polo-Polo udah tahu Nazi dari Jerman yang melakukan cukup banyak kesalahan dan mereka udah mengakui. Nah, dia adalah seseorang yang ada di situ sebagai tim medis dan juga melakukan banyak eksperimen-eksperimen yang tidak manusiawi kepada manusia. Oh, ini lagi di hotel dan ternyata ada lighting di sebelah jadi tak nyalakan. Sampai mana tadi? Dia ini cukup terkenal karena suka melakukan eksperimen pada manusia, khususnya pada anak-anak kembar ataupun orang yang kembar itu tahu kan ya, saudara yang kembar gitu itu. Dan sebenarnya kata eksperimen pun tidak pantas karena lebih tepatnya dia itu suka melakukan percobaan aneh-aneh yang sebenarnya tidak terlalu bermakna. Nah, contohnya kayak apa? Eksperimen yang sangat tidak masuk akal ataupun mungkin orang Asia ataupun orang bule kan bola matanya ini warna korneanya beda. Nah, kalau misalnya ini ditukar gimana? Oh, kalau enggak orang Asia korneanya ini disuntik warna biru, bisa nggak ya matanya warnanya berubah? Atau kira-kira apa yang terjadi? Cuman sebatas kayak pengen coba dan itu dilakukan pada manusia. Dan kebanyakan dari percobaan yang dia lakukan ini dilakukan tanpa anestesi. Dan juga kalau orang-orang itu mati, bagian tubuhnya itu dipotong dan disimpan, digunakan sebagai hiasan. Ada kalanya rambut-rambut para korban itu digunakan untuk menjadi karpet. Ada juga organ lain yang digunakan di mana gitu. Jadi kejadian yang cukup menyeramkan. Nah, Joseph Mengele, dia ini merupakan pria kelahiran tanggal 16 Maret tahun 1911. Kelahirannya ini udah lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia ini ikutan Nazi mulai tahun 1938 dan di tahun 1943 dia itu dikirim ke tahanan Auschwitz-Birkenau. Oke, lebih ke tempat situ. Jadi ikut Nazi habis gitu dikirim ke suatu tempat tahanan ataupun ke penjara yang ada di Auschwitz-Birkenau itu. Dan di tahun 1944 dia itu kayak dipromosiin ataupun dinaikkan jabatan menjadi kayak kepala medis di tempat itu. Dan kalau misalnya Polo-Polo lihat foto orang ini benar-benar tanpa stereotip gitu ya. Dia itu terkesan sebagai seseorang yang cukup berilmu, terkesan cukup baik, yang nggak ada kesan yang kayak jahat gitu. Mukanya itu nggak jelas-jelas kayak orang jahat, kayak orang biasa sebenarnya. Terlihat pandai dan sopan. Nggak ada muka-muka setannya sebenarnya, kayak terlihat muka biasa banget. Dan bahkan katanya cukup banyak tahanan-tahanan yang nggak dibawa ke tempat eksperimen itu mengira bahwa Joseph Mengele ini adalah orang yang baik. Bahkan dia itu dijuluki sebagai Pak Ramah katanya. Namun julukannya saat ini udah berubah menjadi malaikat kematian, Angel of Death. Ya, malaikat kematian berarti malaikat apa bukan maksudnya? Kenapa nggak setan kematian ya? Mungkin kayak serigala berjubah domba kayak gitu mungkin ya. Dia itu selama di tahanan sebenarnya dia itu memiliki sebuah ciri khas. Dia itu karakteristiknya berubah tergantung baju yang dia kenakan. Di hari dia menggunakan gaun putih, gaunnya baju dokter itu merupakan harinya Joseph Mengele menjadi seseorang yang baik. Tidak ada orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Namun ada kalanya dia itu menggunakan baju hijau yang biasanya digunakan oleh dokter-dokter di ruang operasi. Artinya bakal ada seseorang di dalam tahanan itu yang dibawa ke ruang operasi, diikat tangan dan kakinya, dan akan menerima sebuah percobaan yang kemungkinan besar berakhir dengan kematian. Dan ada juga di hari dia menggunakan baju abu-abu, artinya hari itu dia ingin melakukan sebuah eksperimen yang benar-benar eksperimen. Dan dia ini bahkan dipandang sebagai seseorang yang bisa memutuskan takdir seseorang. Mungkin makanya dia itu disebut sebagai malaikat kematian. Jadi dia itu kalau misalnya di tahanan duduk gini, terus dihadapkan dengan tahanan-tahanan datang satu demi satu gini. Kalau misalnya Joseph Mengele itu tangannya itu ke kiri gini, artinya orang ini dibawa ke kerja paksa. Kemungkinan besar orang laki-laki ataupun yang memiliki fisik sehat. Kalau misalnya Joseph Mengele memberi tanda kayak gini ataupun ke kanan, artinya bahwa ini ke ruang gas beracun yang kemungkinan dibunuh langsung. Dan ada kalanya Joseph Mengele itu melakukan kayak gini, kayak mengetukkan jari di tangannya gini, artinya dibawa ke
ruang eksperimen ataupun dipisahkan ke ruang lain, di karantina gitu. Percobaan yang dia lakukan itu berawal dari kayak menyuntikkan warna ke bola mata, mencabut gigi seseorang tanpa bius, dan juga mengambil tulang seseorang tanpa bius. Dan kalau misalnya orang-orang itu mati, seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, kalau misalnya kelihatan keren, disimpan. Kalau enggak, ya udah mati gitu aja. Dan kadang-kadang dia juga mengambil satu tahanan yang sehat, diberi luka, dimasukkan sebuah penyakit, dan dilihat orang ini kapan bakal mati. Misalkan seseorang sehat dibatui COVID, dilihat orang ini mati nggak. Kalau mati dalam waktu berapa hari. Tahanan-tahanan perempuan pun dikumpulkan di satu ruang terpisah untuk melakukan sebuah percobaan. Percobaan yang dilakukan oleh Joseph Mengele ini adalah sebuah alat itu dimasukkan dan membuat perempuan-perempuan ini tidak bisa hamil. Dan kadang ada juga tahanan-tahanan laki-laki yang dibawa ke ruang lain untuk dipotong alat kelaminnya. Kenapa digitukan? Ya untuk dicoba aja. Kalau misalnya dipotong, mati enggak? Kalau bertahan hidup, apa perbedaannya? Cuman sebatas untuk menjawab keingintahuan. Anak-anak kecil pun dia gunakan. Bahkan ada kalanya juga seorang ibu hamil itu diselamatkan sama Joseph Mengele. Seketika anaknya lahir, ini nggak dikasih makan dan dipantau. Kalau dibiarkan, ini anak bertahan berapa lama, alias dibunuh secara tidak langsung. Dan ada kalanya juga anak kembar baru lahir dilihat, kalian ini mirip ya, apakah jeroan kalian juga sama? Coba kita potong. Oh, mirip ya, yaudah buang. Anak kembar keluar, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Loh, kalian kan kembar, kok beda sih? Loh, coba aja kelaminnya kita tuker. Kan anak kembar seharusnya hidup ya toh. Dokter, kita coba operasi, kelaminnya kita tukar. Dioperasi, meninggal. Ya udah, dibuang gitu aja. Percobaan yang dilakukan oleh Joseph Mengele ini berlangsung selama 20 bulan. Jumlah korban diperkirakan ada sekitar 1.600 anak kembar dan hanya 200 yang berhasil selamat, bukan sehat, berhasil selamat dari percobaan Joseph Mengele ini. Orang dewasa yang sehat-sehat aja juga dikumpulkan. Coba dimasukkan ke ruangan yang dingin banget. Sampai udah menggigil, udah kedinginan, terus antibodi tubuhnya udah turun, dibawa ke ruangan yang panas. Kira-kira gimana? Tentu mereka yang udah berada di ruangan dingin cukup lama, ketahanan tubuhnya juga sudah drop, udah nggak sehat, sehingga ketika dipindahkan ke ruang panas, mereka itu akan sakit dan kemungkinan besar mereka ini mati. Ya udah, cuma dipandang. Ya udah, Joseph Mengele itu merasa puas karena dia jadi tahu orang-orang itu bakal mati ketika dipindahkan dari ruangan dingin ke ruangan panas setelah sekian menit. Dia itu puas dengan hasil yang dia dapatkan. Ada juga orang yang darahnya mengalir baik-baik saja. Kalau darah kita tuker sama darahnya orang lain. Kalau darahnya anak kembar kan sama ya toh. Coba darahnya anak yang ini disedot semua, masukkan ke darahnya anak ini. Nah darahnya anak ini kita masukkan ke sana gimana? Tapi coba dipikir, darah orang diambil semuanya, apa nggak mati coba? Tapi dia tuh pengen nyoba karena ya aku pengen tahu. Dan mungkin di luar ini juga masih banyak percobaan-percobaan lainnya, namun korbannya tidak hidup ataupun infonya tidak terdaftar ataupun terekor sehingga kita nggak tahu. Namun setelah itu di Perang Dunia Kedua, Jerman kalah dan akhirnya Joseph Mengele ini dicari ataupun menjadi buronan. Namun seketika dia tahu dia menjadi buronan, dia itu terus melarikan diri dan sayangnya dia tidak berhasil ditangkap di saat dia hidup. Dia dikabarkan mati di tahun 1979 tanpa mendapatkan hukuman apapun. Dan di saat dia diburon, tentunya sebelum dia tertangkap, diperkirakan dia itu tetap aktif sebagai seorang dokter karena dia itu kan ahli medis, bekerja sebagai dokter untuk mencari nafkah. Namun diperkirakan dia itu kabur ke daerah Amerika Selatan. Dan di Brasil sebenarnya ada satu daerah yang banyak anak kembarnya. Dan hingga saat ini memang masih nggak jelas kenapa di situ banyak anak kembar. Tapi diperkirakan mungkin
Joseph Mengele ini melarikan diri ke daerah situ dan dia terus menerus mencoba melakukan eksperimen ataupun percobaan yang tidak seharusnya dia lakukan dan mengakibatkan jumlah anak kembar di luar angka rata-rata. Memang Joseph Mengele tidak pernah mendapatkan sidang ataupun hukuman langsung di dunia ini. Namun salah satu korban yang masih hidup itu bilang seperti ini. Aku nggak tahu obat apa yang disuntikan ke aku dan apa fungsi dari obat itu. Tapi 2/3 dari tubuhku ini tidak berfungsi dan meski aku hidup, ini tidak serasa seperti hidup. Kalau misalnya Polo menjadi hakim di kasus ini, hukuman apa yang ingin Polo turunkan? Oke Polo, makasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.